Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ba'd. Para ustadz sekalian, para mahasiswi sekalian, hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillah untuk kesempatan siang hari ini adalah kuliah umum ya, sekaligus menjadi pemadatan materi lah begitu ya. Tentang media pembelajaran. Jadi ada mata kuliah media pembelajaran atau media pengajaran. Karena saya kira itu materinya tidak terlalu jelimet-jelimet ya, tidak terlalu ribet, maka kemudian sangat memungkinkan untuk dibuat sistem kuliah umum ya. Dan ini pun sesuatu yang sangat maklum ya, sesuatu yang sangat maklum lah. Oleh karena itu ini materi filenya nanti kita kasihkan, sekaligus ini sebagai persiapan ujian ya. Jadi ujian itu tidak jauh dari materi yang kita sampaikan ini ya. Apa sih media pembelajaran ya? Media pembelajaran secara umum dapat diartikan sebagai alat bantu proses belajar mengajar. Alat bantu proses belajar mengajar, atau juga segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan pembelajar atau pembelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Ya, jadi media pembelajaran itu adalah satu wasilah, media, alat, sarana, ya apapun yang dapat digunakan untuk untuk menunjang proses belajar mengajar ya, untuk menunjang proses belajar mengajar. Nah, tujuannya adalah supaya proses pembelajaran itu bisa berjalan secara efektif dan efisien. Nah, sudah sekarang kalau teman-teman susah membayangkan begini ya, media pembelajaran tuh atau media pengajaran tuh intinya begini ya. Satu, kalau teman-teman mengajar tanpa media itu kan berarti hanya modal orang ya, orang kemudian dengan peserta didik, itu namanya tanpa media. Tapi kalau teman-teman menggunakan buku, misalkan buku ajar ya, kitab muqarrar misalkan, maka itu sebagai bagian dari media ya, media untuk menyampaikan satu informasi. Atau kemudian teman-teman menggunakan papan tulis, ini juga sama dengan kemudian teman-teman menggunakan media berupa papan tulis. Nanti berkembang lagi, maka media itu ada banyak jenis, ada banyak macam ya, ada banyak jenis, ada banyak macam ya. Nah, intinya media itu adalah sesuatu yang di luar diri kita manusia. Nanti kalau yang berkaitan dengan pembelajaran, yang berkaitan dengan diri kita sebagai manusia, namanya metode pengajaran kan begitu. Tapi ini media, wasilah ya, wasail untuk yang digunakan dalam proses pembelajaran. Lah tujuannya adalah supaya dapat merangsang pikiran dan juga dapat merangsang perhatian peserta didik tentunya. Ya kan, karena kalau hanya ngomong begitu belum tentu peserta didik merasa lebih perhatian. Tapi kalau dengan media tertentu ya, baik media visual maupun media yang lainnya, maka peserta didik lebih banyak perhatiannya. Nah, nanti kemudian juga ada faktor-faktor kita menentukan media pembelajaran, untuk memilih media pembelajaran yang sesuai, yang pas, yang layak digunakan dalam pembelajaran kita. Sekali lagi, jadi tujuan penggunaan media dalam pembelajaran itu adalah supaya tercipta pembelajaran yang efektif dan efisien serta menarik perhatian peserta didik. Ini poin penting ya. Nah, jenisnya apa? Jenisnya macam-macam, ada media visual, ada grafik, diagram, bahkan kartun, komik ya, macam-macam. Nah, ini pembelajaran seperti ini ya. Ini sangat kental ya, di pembelajaran dengan kartun, dengan poster,
dan seterusnya. Pembelajaran apa? Termasuk pembelajaran Al-Quran, ya. Maka saat Rudi Hartanto ya, Zahrawan itu ada buku 80 atau 90 ya, game Qurani gitu. Itu buku menjadi bestseller ya. Artinya pengajaran Al-Quran dengan game, dengan menggunakan satu media tertentu. Nah, nanti mana yang kita gunakan itu tergantung apa namanya, mana yang sesuai. Ada media audio, audial, radio, tape recorder, bahasa dan sejenisnya. Ya, ada yang lain-lain, ada yang lain-lain ya. Nah, ini contoh media pembelajaran ini ya, dengan diagram ya, dengan macam-macam ya. Pokoknya teman-teman tahu semuanya ya. Nah, dalam keberhasilannya penggunaan media pembelajaran ini tergantung ya, semua tergantung satu, isi pesan dan cara menjelaskan pesan juga. Jadi meskipun menggunakan satu media pembelajaran tertentu, tapi kalau mungkin ya kontennya isinya tidak jelas ya, juga tidak bagus ya. Sama juga dengan cara menjelaskan pesan tersebut ya. Tadi pengertiannya sudah ya. Tujuannya apa? Ya, tujuan menggunakan media pembelajaran adalah satu, untuk mempermudah proses belajar mengajar. Khususnya bagi guru ini ya, bagi guru termasuk juga bagi murid. Maka misalkan ya ada namanya ada namanya buku ajar ya, kitab muqarrar gitu ya. Itu kan tujuannya untuk mempermudah proses belajar mengajar. Bagi guru juga mudah untuk mengajarkan, bagi murid mudah untuk menerima. Begitu ya. Yang kedua, tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi belajar mengajar. Teman-teman tahu ya, saya sudah merasakan kalau misalkan dengan media tertentu itu lebih efisien dari sisi waktu khususnya ya, dengan tidak tanpa media. Misalkan begini ya, kalau dengan cara lama itu kan dengan mendiktekan, mengimplakkan satu persatu begitu mahasiswa peserta didik nulis gitu ya. Tapi dengan adanya buku misalkan ya, itu lebih efisien secara waktu ya. Misalkan juga dengan dengan proyektor misalkan ya, itu kan lebih memudahkan. Yang biasanya guru itu harus menulis dulu di papan tulis yang membutuhkan waktu lebih lama ya. Dengan adanya proyektor, media PowerPoint, maka kemudian lebih meningkatkan efisiensi dari sisi waktu ya. Yang berikutnya, menjaga relevansi dengan tujuan belajar. Nah, tentunya dalam hal penggunaan media pembelajaran itu harus memperhatikan juga aspek tujuan belajar. Yang keempat, membantu konsentrasi siswa atau peserta didik. Nah ya, ini penting ya, karena kita tahu. Maka begini ya, dalam belajar bahasa Arab misalkan ya, pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan kitab ABY, kenapa dia menjadi nilainya itu lebih ya, poinnya itu lebih, karena di situ media yang digunakan sangat banyak sekali ya. Meskipun basicnya kitab, tapi nanti ada video visualnya, nanti ada kasetnya kan itu ya, jadi ada Fahmul Masmu'nya. Kemudian nanti juga ada gambarnya di situ, kitab itu ada gambarnya, sehingga kemudian tujuannya apa sih? Tujuannya supaya membantu dan meningkatkan konsentrasi peserta didik. Karena kalau nggak ada gambarnya, biasanya mudah bosan dan seterusnya. Nah, ini diantara tujuan penggunaan media pembelajaran. Ini fungsi-fungsinya ya, media. Salah satunya ya, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. Media pembelajaran dapat melampaui batasan ruang kelas. Nah, seperti saat ini ya, kalau misalnya kita tidak punya kelas, atau misalkan ya ruangnya itu hanya bermuat 10 orang misalkan kalau langsung. Tapi dengan adanya media bisa lebih dari itu semuanya. Ustadz Aris ya, sekarang hari Sabtu itu beliau menyampaikan kuliah manhaj dakwah yang biasanya itu hanya disampaikan di satu pondok, karena biasanya demikian. Dengan adanya media saat ini ya, beliau sekali menyampaikan, waktunya sama, tapi bisa langsung diikuti oleh banyak ma'ahid, lebih dari 20 ya bahkan ya, kalau aktif semua bisa mengikuti. Ini namanya, dengan media pembelajaran ini dapat melampaui batasan ruang kelas. Nah, ini banyak fungsi-fungsi yang lain ya. Dan ini jenisnya tadi sudah kita sampaikan.
eh, yang perlu diingat dalam hal ini ada tujuan pembelajaran ya. Tidak usah langsung ke fungsinya. Fungsinya kalau disimpulkan ya, fungsi media pembelajaran itu ada fungsi atensi, ada fungsi afektif, ada fungsi kognitif, dan fungsi kompensatoris. Fungsi atensi itu adalah fungsi untuk menarik perhatian. Jadi poinnya itu adalah untuk menarik perhatian. Jadi kalau menggunakan media pengajaran, peserta tidak lebih tertarik, nah ini perlu dievaluasi. Mungkin pemilihan jenis media pengajarannya tidak tepat ya. Fungsi afektif ya, apa itu fungsi afektif? Artinya fungsi tingkat keterlibatan emosi dan sikap siswa pada saat menyimak tayangan materi pelajaran yang disertai dengan visualisasi. Artinya untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar. Selama ini kalau kalau metode secara umum ya, metode konvensional gitu, tidak ada media apapun ya, peserta didik cenderung tidak banyak terlibat ya, kecuali orang-orang tertentu, tapi rata-rata tidak banyak yang terlibat, atau beberapa tidak banyak yang terlibat dalam proses belajar mengajar. Ya wujudnya memang ada di kelas, tapi pikirannya tidak ikut terlibat. Dengan adanya media ini diharapkan bisa meningkatkan keterlibatan emosi dan sikap, artinya meningkatkan keterlibatan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar. Ini namanya fungsi afektif. Fungsi kognitif, kognitif itu satu kajian-kajian ilmiah yang mengumpulkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar percapai tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar tersebut. Ya, fungsi kompensatoris memberikan konteks kepada siswa yang kemampuannya lemah dalam mengorganisasikan dan mengingat kembali informasi dalam teks. Ya, ini barangkali orang tertentu menghafal teks itu tidak hafal, maka kemudian disajikan teks itu ya, materi disajikan dalam bentuk gambar sehingga mudah untuk diingat. Ya, ini hampir sama ya, silakan dipelajari. Ini bersama, ini sudah, di fungsinya sudah, jenis-jenis sudah. Jadi jenis-jenis media pembelajaran secara lebih audio visual. Audio ada yang suara saja, ada yang visual gambar saja, ada juga yang audio visual gambar dan suara ya. Ini bisa antum pahami ya ini ya.